شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa Ramadan mubarak. Sahabat marhaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa pada kesempatan kali ini dan izinkan saya menyampaikan satu makalah yang berjudul Meraih Ketakwaan di Bulan Penuh Berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, telah disyariatkan ke atas kalian semua puasa sebagaimana disyariatkan kepada kaum yang terdahulu. La'allakum tattaqun, tujuan daripada kalian berpuasa, kita berpuasa pada bulan Ramadan ini adalah supaya kita meraih ketakwaan, supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Dan di sini sebaik-baiknya kita mengetahui apa arti takwa yang sebenarnya sehingga kita dapat meraih takwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa makna takwa yang ingin saya sampaikan pada kali ini adalah kita selalu mengatakan takwa itu takut pada Allah. Tapi apa sebenarnya? Takut yang seperti apa? So di sini disebutkan bahwa takwa lughatan fahiya ma'khudatun minal wiqayah wa ma yahbihil insan nafsuh. Jadi takwa itu sendiri adalah berasal dari kata wiqayah, yang artinya menjaga atau penjagaan. Menjaga apa? Menjaga diri kita sendiri. Dari apa? Nah, kita akan sampaikan setelah ini. Wattaqwa istilahan, sedangkan secara istilah berarti antaj'al ma bainaka wa baina ma harramallahu hajiban wa hajizan. Jadi dalam segi istilahnya adalah kita mesti membuat atau harus ada satu hajiz atau hajib, itu adalah hijab, penghalang antara kita dan antara apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjauhinya dari apa-apa yang tidak dibolehkan. Nah, di sini saya ingin membawakan satu qaul dari Imam Sayyidina Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan at-taqwa jadi takwa itu adalah al-khawfu minal jalili wal amalu bit tanzili wal qana'atu bil qalili wal isti'dadu li yaumir rahili. Masya Allah, indah sekali kata-katanya. Jadi artinya adalah kita takut, kita khawatir dengan larangan-larangan Allah, kita waspada supaya kita tidak menjalankan larangan-larangan itu atau kita menghindari dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bit tanzil, justru kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan.
wal qana'atu bil qalili, dan kita qanaah dan kita bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala, banyak atau sedikit nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Jadi kita selalu bersyukur dan berqanaah. Wal isti'dadu liyaumir rahili, dan kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Persiapan kita untuk apa? Untuk suatu hari yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah tadi arti, beberapa saja yang saya sampaikan di sini, sebab arti dari takwa itu Masya Allah luar biasa. Tetapi kalau kita ambil dari jumhur al-ulama, mayoritas daripada ulama mengatakan takwa itu takut yang seperti apa? Kita takut kehilangan perhatian dari Allah, kita takut kehilangan kasih sayang dari Allah, kita takut keberkahan dari Allah, kita takut semua kebaikan dari Allah itu jauh dari kita dan dicabut dari kita, sehingga kita mencari perhatian semaksimal mungkin pada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meraih keberkahan dari Allah, ridho dari Allah, dan semua kebaikan, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lanjutan daripada at-taqwa tadi. Fattaqwa miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah wa unwan as-sa'adah. Jadi intinya adalah bahwa takwa itu miftah, miftah itu adalah kebaikan atau kunci, kunci dari kulli khair, kunci dari segala kebaikan di dunia dan akhirat, dan takwa itulah sebenar-benarnya kebahagiaan. Nah, disebabkan kita ingin meraih takwa yang sebenar-benarnya itu tadi, maka para sahabat mereka berpesan, la tandur ila saghri dzunubi walakin unzur liman asait. Subhanallah. Jadi di sini disampaikan yang artinya para sahabat berwasiat atau memberikan nasihat kepada kita, jangan melihat besar kecilnya dosa yang kita lakukan atau kecilnya dosa yang kita lakukan. Kita anggap itu kecil, tetapi kita melihat kepada siapa sebenarnya kita sedang bermaksiat ketika kita melakukan dosa itu. Alhamdulillah. Jadi ini mengingatkan kita kepada satu ayat di surat Al-Kahfi ayat 49. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Yang artinya bahwa buku catatan amal kita itu segala sesuatunya tertulis, baik itu kecil ataupun besar, ada dalam buku catatan yang akan diberikan kepada kita semua pada hari akhir nanti. Dan wala yadhlimu rabbuka ahada, semuanya dihadirkan. Allah tidak menzalimi siapa-siapa. Jadi setiap kali kita mungkin ada satu maksiat yang akan kita lakukan, kita selalu ingat bahwa bukan kecil daripada maksiat itu, tetapi kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sebaik-baiknya kita sekarang melihat apa sebenarnya yang akan kita capai pada Ramadan ini. Apa yang ingin kita raih, mungkin berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang lain. Mungkin kita ingin memperbaiki diri lagi sehingga ketakwaan yang sebenar-benarnya itu bisa kita raih. Jadi di sini saya ingin kita bersama-sama melihat beberapa cara untuk meraih takwa yang mudah-mudahan dengan cara ini Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita
dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, dari hal-hal yang membuat kebaikan-kebaikan kita itu hilang. Nah, saya ingin menyampaikan satu hadis sebagai peringatan buat kita semua. Hadis tentang orang yang bangkrut. Kita mungkin pernah dengar ya hadis ini. Jadi siapa sebenarnya orang yang bangkrut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Bayanan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muflisu al-haqiqi min khilali su'alihi lis-sahabah al-kiram anhu biqaulih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan siapa sebenarnya yang bangkrut ini kepada para sahabat ya, dan beliau bertanya, atadruna mal muflis? Kalian tahu tidak siapa sebenarnya orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Mereka mengatakan ya, orang muflis itu, orang yang bangkrut itu, dia tidak punya uang. Dia juga tidak ada kesenangan-kesenangan yang bisa dinikmati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Allah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang bangkrut dari umatku itu, pada hari kiamat dia datang dengan membawa pahala sholat, dan pahala puasa, pahala zakat. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Tapi kenapa bangkrut? Pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala sholatnya dibawa ya pada hari kiamat. Tetapi wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa sakafaka dama hadha wa daraba hadha. Tetapi pada waktu yang sama dia juga membawa dosa-dosa yang dia lakukan, kezaliman-kezaliman yang dilakukan kepada sesamanya. Kadang dia dengan tangannya, dengan mulutnya, dengan segala macam kezaliman itu yang dia lakukan kepada sesama. Lalu apa yang terjadi? Fayu'ta hadza min hasanati. Maka diberikanlah orang yang dizalimi tadi dengan kebaikan-kebaikannya. Dia tadi bawa kebaikan, pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Tetapi kebaikan-kebaikan itu terkikis sedikit demi sedikit untuk membayar kesalahannya, kezaliman kepada sesamanya yang sudah dia lakukan. Dan kenapa dia menjadi bangkrut? Fa'in faniyat hasanatuh qabla ayyuqda ma alaihi. Ternyata kebaikan tadi sudah dikikis, diberikan kepada orang-orang yang telah dizalimi tadi. Tidak cukup. Kebaikannya tidak cukup diberikan. Sudah habis. Sedangkan masih banyak lagi orang-orang di sana yang dia zalimi. Apa yang terjadi? Ukhidha min khotoyahum. Kesalahan-kesalahan orang yang dizalimi oleh orang tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faturihat alaihi, dibebankan kepada dia. Tsumma turiha finnar. Kemudian orang yang diberi kesalahan dosa-dosa orang yang dia zalimi tadi, setelah dibebankan kepada dia tidak mampu untuk menanggungnya. Apa yang terjadi? Dia dilemparkan ke api neraka. La'ayadzubillah. Jangan sampai ini terjadi. Makanya apa caranya? Yaitu kita menjauhi segala kezaliman-kezaliman yang mungkin ya. Kezaliman-kezaliman itu mungkin kita tidak rasakan, tapi mungkin mulut kita masih berbicara hal-hal yang tidak baik terhadap sesama saudara kita. Mungkin kita masih mengambil hak-hak mereka dan kita tidak sadar. Itu hal-hal yang mesti kita lihat sekarang. Apakah ada ya di antara kita yang masih melakukan itu? Mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa
menghilangkannya sama sekali sampai kita tidak melakukannya, sehingga kita terhindar menjadi hamba, tetapi hamba yang bangkrut, hamba yang muflis, hamba yang akan dimasukkan ke dalam api neraka, sedangkan mungkin orang tersebut merasa bahwa dia tidak berbuat yang buruk dan dia merasa sudah beramal ibadah yang banyak sekali. Ya. Kemudian di antara cara-cara untuk kita mencapai kepada ketakwaan tadi di bulan yang penuh berkah ini adalah dengan banyak berzikir. Banyak berzikir, ya. Selain kita tahu bahwa ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bukankah dengan berzikir hati kita menjadi tenang? Zikrullah juga salah satu cara mencapai kesejahteraan, bukan hanya di akhirat, ya, bukan hanya secara hati, tetapi di dunia ini harta benda, ya, kesejahteraan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya ingin membacakan atau memberikan satu contoh yang zikrullah itu bisa insya Allah dengan izin Allah menyelamatkan kita dari segala keterpurukan, menyelamatkan kita dari segala kemiskinan, menyelamatkan kita dari kekurangan dan juga malapetaka. Ya. Dalam cerita Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan, ya, oleh ikan hiu. Kita tahu di dalam ikan hiu, of course, ya, tentunya sangat gelap dan satu penyiksaan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Yunus alaihissalam banyak berzikir, dan kita tahu apa zikir Nabi Yunus alaihissalam, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan doa untuk seseorang yang sedang dalam keadaan kalut, seseorang yang ada dalam keadaan yang tidak pasti, dalam bencana, ya. Doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu adalah zikir dan doa Nabi Yunus alaihissalam. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini betul-betul orang yang zalim. Jadi kita mengakui kesalahan-kesalahan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala abadikannya dalam surat As-Saffat dalam ayat 144, ya. Falaula annahu kana minal musabbahin labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau saja Nabi Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang berzikir, ya, orang-orang yang bertasbih, maka Nabi Yunus akan tinggal di perut ikan tersebut selama-lamanya sampai hari kiamat, sampai semua dibangkitkan. Artinya tidak terselamatkan, ya. Fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah doa Nabi Yunus alaihi salam. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Jadi dalam ayat 87-88 Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa Nabi Yunus banyak bertasbih dengan tasbih ini, dan dengan tasbih inilah Allah menjadikannya, atau fastajabna lahu, kami kabulkan, ya, doa-doa dari Nabi Yunus alaihissalam, wa najjainahu, kemudian kami selamatkan dia dari bencana ini, wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ini penting sekali kita ambil satu ibrah, satu pelajaran, ya. Kadzalika nunjil mu'minin, begitulah juga kami akan menyelamatkan, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman apabila mereka banyak berzikir, mereka banyak berdoa, mereka banyak meminta, mereka banyak mengakui kesalahan-kesalahan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga zikir-zikir ini bisa menjadi salah satu, bukan hanya penenang jiwa dan hati, tapi juga membahagiakan kita, ya, dari sisi jasmani,
rohani, ya, dari spiritual, ruh, semuanya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya menjadi sempit, sedih, ya, sedih. Disebabkan kekafiran dan juga olok-olok daripada orang-orang yang tidak mau beriman, ya, dalam surah Al-Hijr disampaikan ini. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami Allah Subhanahu wa taala tahu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hatimu menjadi sempit, kamu sedih, ya. Tetapi obatilah kesedihan itu, kesempitan hatimu itu dengan banyak bertasbih, ya, dan bertahmid. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ya, kemudian jadi kita jadikan tasbih kita, tahmid kita, salat kita itu sebagai pembawa ketenangan, ya, dan istirahat. Ya, jadi kenapa juga kita sampaikan bahwa salat kita, ya, malam hari di bulan Ramadan ini, kenapa kita sebut tarawih, ya? Kita berdiri lama, ya, lebih dari hari-hari yang sebelumnya yang selain bulan Ramadan, tapi kita katakan bahwa berdirinya kita itu adalah berdiri sebab kita istirahat. Itu dah peristirahatan kita dari segala kepenatan dunia ini, ya, kepenatan hari-hari kita banyak beraktivitas. Kita mencari ketenangan dan kita beristirahat dengan solat tarawih kita itu, Masya Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah sembah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kematian itu datang. Nah, jadi sebelum saya tutup, ya, makalah kita pada kesempatan kali ini, maka saya ingin menyampaikan beberapa keutamaan apabila kita insya Allah dengan izin Allah dapat meraih ketakwaan, yaitu beberapa ayat di sini yang saya bawakan adalah dari surat At-Talaq, ya. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya. Jadi barang siapa di antara kita insya Allah yang dapat meraih ketakwaan ini, takwa kita kepada Allah dengan makna yang sebenar-benarnya, maka Allah akan menjadikan segala permasalahan kita itu diberi jalan keluar, ya, makhraja itu way out, jalan keluar dari segala permasalahan. Tidak akan ada yang namanya jalan buntu, insya Allah, biidnillahi ta'ala. Jadi kita semakin bersemangat, ya, ini baru hari pertama dari Ramadan kita tahun ini, insya Allah. Mudah-mudahan tujuan yang ingin kita capai itu menjadi satu kenyataan yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberi juga jalan-jalan keluar dari semua permasalahan kita, ya. Jadi pasti akan ada solution dari setiap problem kita. Kemudian saya juga ingin wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya, bukan hanya diberi jalan keluar, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan kita rizki yang banyak sekali dari sisi yang tidak terduga. Mungkin kadang-kadang kita pesimis, ya, rizki saya dari mana, saya mau makan apa, saya mau ngapain nanti di hari-hari yang akan datang. Tapi ternyata dengan ketakwaan yang insya Allah akan memberikannya kepada kita karena kita ada usaha. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan menjadi hamba-hamba yang bertakwa itu. Allah akan selalu berikan rizki kepada kita yang tidak akan putus, ya. Itulah keberkahan yang disebut berkahnya rizki, rizki yang tidak akan putus, tidak akan habis, insya Allah. Maka saya teringat satu syair, ya, dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, alaika bitaqwallahi in kunta ghafila ta'tika bil arzaqi min haitsu la tadri wa kaifa takhaful faqra wallahu raziqa faqad razaqal
wat-tayra wal huta fil bahri. Ya. Jadi cantik sekali. Ini adalah satu peringatan juga, ada peringatannya setelah itu. Imam Syafi'i rahmatullah alaih radhiyallahu an mengatakan bahwa bertakwalah kalian pada Allah, ya. Dengan takwa itu pasti akan datang selalu rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut fakir, karena Allah itu selalu memberi rizki. Allah pun memberi rizki burung-burung dan juga ikan-ikan di laut, ya. Peringatannya di situ adalah kita harus selalu bertakwa setiap saat, ya, setiap saat. Sebab di situ Imam Syafi'i mengatakan, ya, bagaimana kalian yakin, ya, bahwa kalian akan hidup selamanya. Makanya selama masih ada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu, ya, kita akan selalu mengisinya, ya, dengan hal-hal yang membawa kita pada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dikatakan, idza janna 'alaikal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Siapa yang yakin bahwa kalau malam ini kita bisa menyaksikan adanya malam, tapi besok apa kita yakin bahwa kita akan menyaksikannya? Besok pagi apa kita yakin bahwa kita masih akan hidup, ya, dan diberi amanah, diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan lagi, ya, idza 'asha alfan aw alfain fala budda min yaumin yasiru ilal qabri. Walaupun manusia itu diberi umur 1000 atau sampai 2000 tahun, pasti satu saat dia akan menemui ajalnya, dia akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Saya tutup makalah kita ini dengan satu ayat dari surah Al-Baqarah ayat 186, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Masya Allah. Satu pesannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul menghayatinya, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni." Wahai Rasulullah, kalau umatku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, Allah itu bagaimana, ya? Katakan kepada mereka, "Fa inni qarib." Katakan kepada mereka, aku ini Allah Subhanahu wa taala sangat dekat, qarib, sangat dekat dengan setiap hambaku, dan aku akan lebih dekat, ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan datang kepadanya, aku akan memperhatikannya, aku akan mengabulkan permintaan-permintaannya apabila dia meminta kepadaku dan dia menyeru, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, ya. Maka datanglah, penuhilah apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita yang perlu kita jalankan, dan berimanlah kepada Allah dan yakinlah bahwa Allah itu dekat. Maka insya Allah kita ini akan dijadikan hamba-hamba yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasru minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.